Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membuka stang seher ya untuk motor Honda Beat dan lahar krukasnya. Dan cara yang aman seperti ini saya membukanya, saya las gear bekas ya terhadap bearingnya. Gak apa-apa rusak juga untuk bearingnya, soalnya kan mau diganti dengan yang baru ya guys, dengan stang sehernya. Jadi tidak perlu tracker yang harganya lumayan ya, 800.000 kalau beli khusus untuk tracker bearing Matic ya seperti ini. Tapi 800.000 juga itu sudah full ya all Matic. Tapi kini juga bisa sebetulnya menggunakan gear bekas seperti ini ya, dilas di double ya gearnya. Aman kok dengan cara ini, rotor oli pun tidak rusak ya. Oke, lanjut saja kita dorong untuk krukasnya dan sudah terlepas ya guys untuk bearingnya. Aman kok dengan cara ini juga, dijamin pokoknya mah guys. Nah, kita lepaskan untuk gearnya, hati-hati guys. Masih panas ya, ini masih panas bekas las-lasannya guys. Coba kita lihat di krukasnya, apakah dia terjadi luka? Dan ternyata tidak, di kaleng rotor olinya sangat aman dan mulus, hanya perlu pembersihan saja di krukasnya. Soalnya ini sudah gosong seperti ini ya. Sudah kayak dahdir sapi guys, gosong begini. Oke lah, tinggal membuka bearing yang satunya lagi. Untuk bearing yang satunya lagi mah gampang. Seperti ini aja nih. Menggunakan alat seperti ini juga bisa ya, seperti motor bebek-bebek pada umumnya, dan empuk juga guys, tidak terlalu keras seperti ini. Tinggal digedor-gedor aja dan sudah membuka yaitu bearingnya guys. Aman. Tuh, tinggal yang yang sebelahnya lagi seperti ini. Diurut ya, untuk membukanya diurut saja guys. Kalau misalkan tidak dapat juga kita ganti alat. Nah, kalau yang ini mah aman. Alatnya enakan guys, yang ini mah tuh masuk dan kita gedor-gedor ke pinggir seperti ini supaya bisa keluar bearing yang nomor 6607. Salah. 6007 untuk nomornya. Sekarang bagian pentingnya nih, kita ukur dulu ya menggunakan jangka sorong untuk kedua bilah daun krukasnya guys, supaya nanti ada patokan buat pemasangannya lagi ya. Seperti ini kita kunci langsung untuk jangka sorongnya guys, supaya ada patokan ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk pemasangannya. Oke, kita beralih setelah ini ke mesin presnya ya guys. Kita akan buka untuk stang sehernya. Oke, kita beralih ya. Sorry guys, agar lebih abdol kita kasih tanda dulu ya, disejajarkan seperti ini menggunakan penggaris ya. Anggaplah ini penggaris jangka sorongnya. Lalu kita tandai menggunakan cutting ya, cutting gerinda supaya ada bekasnya guys. Jadi nanti tidak perlu jauh-jauh ya untuk penyenterannya guys, tidak kerepotan ya. Oke lur, kita beralih ke bagian mesin presnya ya. Dan sorry untuk di bagian mesin presnya ini agak sedikit gelap ya cahayanya, soalnya di dalam ruangan guys mesin presnya, tidak di luar ya. Jadi agak sedikit gelap gulita seperti ini. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa terlihat ya guys. Nah, kita pasangkan langsung seperti ini krukasnya. Kita rapi-rapi dulu ya, kita pas-paskan dulu untuk krukasnya supaya bisa enak ya nanti mendorongnya guys. Oke, kita ganja di depannya seperti ini supaya tidak miring ya pas proses penekanannya guys. Dan di sini saya menggunakan as puli bekas ya untuk pendorongnya seperti ini guys. Ya, ini khusus untuk semua jenis motor. Jadi bisa untuk membuka stang seher motor apapun ya guys. As puli seperti ini. Oke, lanjut kita bongkar saja langsung. Kita dorong saja untuk dongkraknya, kita kompak ya. Dan sudah terlepas, alhamdulillah. Kalau Honda Beat itu empuk-empuk guys untuk membuka big pan-nya. Gak seperti motor-motor Suzuki, Yamaha, keras-keras. Apalagi dua tak ya, sangat-sangat keras banget. Kalau Honda Beat itu sangat-sangat empuk ya guys, seperti kerupuk saat kita membuka big pan-nya guys. Coba nih, kita coba yang satunya lagi, yang bagian ke as roller ya ini. Kita pas-paskan saja dulu, langsung kita kompa bagian dongkraknya, lalu kita dorong saja
dengan mudah biasanya kalau Honda Beat ya. Tuh, seperti ini. Mudah banget guys. Tidak perlu tenaga besar untuk mengompa dongkraknya guys. Oke, dan sudah terlepas, saya lanjut cuci-cuci dulu ya. Sekalian mau membersihkan kotoran di dalam kaleng rotor olinya guys. Dan krek as pun sudah bersih. Mari kita pasangkan stang sehernya yang baru. Untuk titik top ini berpatokan kita ngambil di bagian as itu ya, ke rumah roller kruk asnya. Cara titik topnya seperti ini. Agak sedikit ke atas ya, sedikit saja. Jangan sampai terbalik seperti ini. Kalau kebalik nanti motor kalian pistonnya cepat aus guys. Cepat ngejim ya, soalnya salah di posisi titik lubang ini. Titik top pompa oli ya. Jadi pasangnya seperti ini. Mau lurus ke depan boleh, agak sedikit ke atas boleh. Bebas-bebas aja sih. Yang penting jangan ke belakang ya guys. Oke guys, kita pasangkan lahar bambunya beserta stang sehernya ya. Cara pemasangan big band seperti ini supaya nanti bisa lurus ya. Kalau misalkan pemasangan big bandnya tidak lurus, nanti ngangkat guys untuk stang sehernya. Jadi bisa jadi patokan ya untuk stang sehernya. Coba kita masukkan penekannya menggunakan baut bekas seperti ini. Mau menggunakan apapun bebas lah, itu mah yang penting aman. Nah, bisa terlihat itu ada yang ngangkat ya. Sedikit kita pindahkan penekannya ke sejajar yang ngangkatnya itu. Nanti dia turun kembali ya. Bisa lurus kembali nanti guys. Nah, pelan-pelan aja guys. Tuh, terlihat kan bisa turun lagi. Kita cek sekelilingnya apakah ada yang ngangkat. Nah, seperti ini. Kita tekan lagi di yang ngangkatnya itu guys. Jadi nanti bisa lurus kembali ya. Awalnya doang sih agak sedikit ribet ya pemasangan seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah masuk sekitar 1 cm aman guys. Tinggal dibablaskan saja seperti ini. Tidak mungkin miring ya pemasangannya kalau sudah masuk 1 cm guys. Nah, kita lepaskan. Lalu kita pindahkan penekannya ke tengah. Langsung aja dibablaskan ya setelah ini mah. Mudah guys. Kalau sudah masuk 1 cm sangat mudah ya. Tinggal dibablaskan saja, digas, dikompa langsung sampai mentok ya. Hati-hati nanti kebablasan guys untuk big pan-nya. Nah, kita cek dulu ya. Dan ternyata ini masih kurang ya, sedikit lagi guys. Perlu penekanan, tapi hati-hati ya, jangan sampai kebablasan ya guys. Sedikit saja, kita tahan ya, sedikit saja. Kalau kebablasan gawat, harus dibalikan lagi. Tapi gampang sih. Nah, segini cukup guys ya, aman. Untuk big pan stang sehernya. Oke, tinggal dikasih oli dulu seperti ini supaya ada pelumasan ya besti. Nah, untuk pemasangan ke bagian magnet usahakan menggunakan alat seperti itu, yaitu plat besi ya, plat kampas kupling bekas Supra supaya tidak tertekan untuk kaleng rotor olinya. Jadi pas banget guys memakai plat gesek kupling seperti itu ya. Sangat pas sekali dengan krek asnya. Jadi tidak tertekan untuk kaleng rotornya. Jadi aman guys. Kita paskan dulu seperti ini. Dipaskan ya dengan garis yang sebelumnya dibongkar tadi yang pertama guys. Jadi disejajarkan saja. Kan itu bisa terlihat ya sedikit bekas yang di garisnya guys. Oke, lanjut kita press saja. Pelan-pelan ya. Kita pindahkan ke yang ngangkatnya nih. Yang sebelah sana ngangkat guys ya. Jadi harus sabar proses pemasangannya, getok-getok dulu seperti ini supaya lurus ya stang sehernya. Bisa dipastikan lurus guys. Kalau misalkan stang sehernya tidak bergerak ya pas proses penekanannya. Awalnya doang sih agak sedikit ribet. Kalau misalkan posisinya ngangkat seperti itu terus dipaksa masuk kruk asnya, bahaya, nanti cacat guys kruk asnya. Bisa bahaya guys nanti pas motornya hidup. Bisa amburadul ya, jadi sangat berhati-hati banget cara memasang stang sehernya. Nah, kita pindahkan lagi aja yang ke penekannya ini tuh. Sudah bisa masuk dengan sempurna ya besti. Aman tentunya geng. Kalau sudah masuk seperti ini mah aman, tenang-tenang. Baik pokoknya kalian mah guys. Oke, tinggal dibablaskan saja. Tapi hati-hati ya, harus punya dekliran untuk stang sehernya. Dan ini bisa berlebih ya sampai macet seperti ini.
Kita lepaskan lagi aja guys ya, menggunakan presan yang barusan itu kebablasan ya besti. Dan kita tekan lagi supaya dia masuk sedikit ya, seperti ini. Oke lur, kita coba sigmat ya, dan ternyata ini jangka sorongnya belum masuk. Kita ganti cara, kita pukul ya big pen-nya, jangan di press. Kalau di press nanti kebablasan lagi guys. Nah guys, kita pindah keluar ya, dipukul seperti ini. Jadi tidak akan kebablasan kalau dipukul seperti ini. Nah kita coba dan sudah masuk. Pas banget ya untuk jangka sorongnya. Dan memakai alas juga ya, yang tadi di mesin press dibawa ke sini. Kurang dikit lagi nih, kita gedor, kurang pas, kurang longgar gitu guys maksudnya. Nah kita cek lagi, dan ini sudah bisa masuk dengan sempurna ya besti. Bisa pas banget, tidak seret, tidak longgar ya. Dan langsung saja kita pasangkan bearing kruk asnya yang baru ya, menggunakan original. Untuk stang sehernya juga ini menggunakan original ya guys, tidak memakai yang KW-KW. Dan untuk pengganjalan di tengahnya harus dilakukan ya, soalnya kan memasang bearingnya dipukul seperti ini. Nah itu bisa dilihat ya, untuk tengahnya diganjal, jadi agar tidak baling ya kruk asnya guys. Dan kita pukul saja langsung sampai mentok ya besti, dan bearing pun terpasang dengan aman. Lanjut kita kasih pelumasan di bagian bearingnya ya, supaya licin saja guys, seperti ini. Lanjut kita pasangkan gigi kompa oli ya setelah ini guys. Untuk gigi kompa oli tidak ada titik top khusus ya, langsung saja kita pasangkan. Dan gigi kompa oli pun sudah terpasang, kita bersih-bersihkan dulu saja sedikit ya. Kita balikan di bagian ke as rumah roller ya. Pemasangan bearing 6007 lagi guys. Diganti satu set bearingnya ya, kiri dan kanan. Kita pasangkan menggunakan alat seperti ini, alat rongsokan ya. Gak apa-apa, yang penting berfungsi alat rongsokan juga guys. Nah mudah ya cara pemasangan bearing yang ini mah gampang. Tinggal dilepaskan saja untuk ganjalnya ini guys. Sudah tidak berfungsi, tinggal di dial ya. Oke lur, kita memasuki ke tahap dialnya. Kita pasangkan langsung ke alatnya seperti ini ya. Kita putar, kita cari angka yang bukan angka, jarum yang berlawanan arah jarum jam. Nah di sini dia mentoknya guys. Nah kita pukul di sini ya, menggunakan palu dan dikasih alas dulu tentunya guys, seperti ini. Jangan sampai cacat kruk asnya, sayang guys. Kita pukul, oke. Nah kita pukul aja sedikit demi sedikit ya, untuk penyenteran kruk as ini. Lalu kita cek lagi apakah ini masih bergoyang atau tidak. Dan ternyata masih, dan kita cari lagi yang berjarum yang berlawanan arah jarum jam ya, mentoknya. Nah kita ketemu di sini nih, kita pukul lagi. Kita pukulnya agak sedikit ke dalam ya, sedikit. Nah supaya ketemu nanti dia di mana ya, untuk posisi senternya guys. Kita cari lagi ya seperti ini, dan masih bergoyang. Terus aja kita cari yang angkanya, bukan angka, jarum yang berlawanan arah jarumnya, jarum jamnya guys, sampai dia jarumnya bergeraknya sedikit ya, toleransinya. Nah kita pasangkan lagi aja seperti ini. Kita putar lagi ya, apakah dia masih goyang, dan ternyata masih guys ya. Harus sabar, proses pengerjaan seperti ini sangat mumet guys. Nah kita pukul lagi, kita cek lagi, oke. Kita putarkan lagi untuk kruk asnya, dan ternyata masih bergoyang ya guys. Kita cari lagi yang berlawanan arah jarum jam ya, jarumnya. Nah di sini dia mentoknya nih. Kelebihan kayaknya tadi pas pemukulannya. Kita pukul lagi aja ya di sebelah lawannya guys. Nah kita cari lagi, dan ternyata ini sangat sempurna ya guys hasilnya untuk di bagian as rumah roller. Coba kita tengok, diperdekat untuk kameranya. Nah untuk pergerakan jarum dial indikatornya sangat sempurna ya, nyaris tidak bergerak, aman, ini sudah beres. Kita cek bagian yang di magnet ya guys. Kita pindahkan lagi kameranya seperti ini ya, biar terlihat dengan jelas ya. Kita setting aja dulu, dibenahi dulu kameranya. Waduh ini sangat jauh sekali guys. Untuk bagian magnetnya kita cari yang berlawanan arah jarum jam ya, jarum indikatornya. Di sini dia mentoknya guys. Kita pukul, hajar saja ya, tapi harus pakai alas. Jangan tidak pakai alas, nanti rusak kerkas orang.
Jadi ini kiriman kruk as ya dari bengkel lain dikirim ke bengkel saya ya guys. Dikarenakan teman saya gak punya presannya, jadi dikirim ke saya ya. Udah menjadi langganan kok. Nah, gini juga masih bergoyang. Kita pukul lagi di sini. Masih bergoyang ya guys. Sampai toleransi 2 garis ya, 0,02 untuk batas toleransinya di setiap penyenteran kruk asnya. Jadi toleransinya itu 0,02 ya. Soalnya jarang banget kalau kena 0,01 apalagi 0,00 tidak bergerak ya. Jarang-jarang banget guys. Oke, kita cek ya, kita lihat dan ternyata ini sudah masuk ke 0,02 ya, sudah cukup guys. Toleransi lah 0,02. Oke, thank you. Sudah menonton, salam hangat dan salam jengat-jengat ya guys.